teman-teman, kembali lagi di YouTube Suka Belajar Akuntansi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan dasar akuntansi. Tentunya teman-teman tidak asing lagi kan dengan kata persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu merupakan persamaan yang menyatakan bahwa hasil pencatatan di sisi aktiva atau di sisi debit menunjukkan jumlah yang sama di sisi pasifa atau di sisi kredit. Analoginya begini, suatu kejadian teman-teman membeli penghapus seharga 5.000. Tentunya untuk membeli penghapus ini teman-teman mengeluarkan uang atau kas sebesar 5.000. Nah, kas keluar itu kita catat di sisi kredit, sementara penghapus tadi tergolong menjadi sebuah peralatan dan peralatan bertambah di sisi debit. Selanjutnya teman-teman juga perlu tahu nih bahwa aktiva adalah hak kekayaan milik perusahaan, yaitu kas, kendaraan, dan bangunan. Selanjutnya, sumber kekayaan perusahaan diperoleh dari mana saja? Nah, sumber kekayaan perusahaan ini diperoleh dari dua sumber. Yang pertama ada pemilik perusahaan itu sendiri, tentunya modal yang ia keluarkan, dan yang kedua ada kreditur. Kreditur itu dikenal sebagai orang yang meminjamkan uang kepada kita. Contohnya, saya memiliki sebuah perusahaan dan saya meminjam uang kepada Tuan A. Tuan A ini kita sebut sebagai seorang kreditur. Baik, itu adalah pengertian dan contoh dari persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya ialah aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Studi kasusnya, saya ingin membeli handphone sebesar atau seharga 1 juta. Nah, saya akan melakukan pembelian ini secara tunai. Tentunya aktiva atau harta saya itu 1 juta, sama dengan kewajiban saya 0. Karena apa? Karena saya melakukan pembelian ini secara tunai, tidak secara kredit. Plus modal saya 1 juta. Jadi harta saya 1 juta sama dengan modal saya 1 juta. Selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen persamaan dasar akuntansi. Komponen ini terdiri dari 6. Yang pertama ada aset atau aktiva, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban atau utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban, dan yang keenam ada prive. Yang pertama kita akan membahas aset atau aktiva. Aktiva adalah seluruh kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah teman-teman perlu diingat bahwa aktiva ini terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Ingat ya teman-teman, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini terbagi lagi seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, persediaan barang dagang, efek surat berharga seperti saham dan obligasi. Nah, untuk aktiva tetap ini adalah aset yang umur ekonominya lebih dari 1 tahun. Contohnya, ada bangunan, ada tanah, ada kendaraan. Sementara aktiva tidak berwujud itu ada goodwill, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban atau utang. Utang terbagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ingat ya teman-teman, utang jangka pendek ini adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, ada beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Sementara kewajiban jangka panjang adalah kebalikannya, yaitu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada utang bank, ada utang hipotek, dan pinjaman obligasi. Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Modal merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk perusahaan itu tersendiri. Nah, bentuk dari modal ini dapat dari setoran modal dan saldo laba ditahan. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan itu adalah penambahan kotor dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha
atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Nah, pendapatan ini dapat dari hasil penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha pokoknya perusahaan itu. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha pokoknya, contoh pendapatan jasa salon, pendapatan sewa, pendapatan servis. Sementara pendapatan non-operasional itu adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokoknya, contohnya ada pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba dan hasil penjualan aktiva. Yang kelima ada beban. Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Nah, beban ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada beban usaha atau operasional, yang kedua ada beban di luar usaha atau non-operasional. Beban usaha yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha pokoknya. Contohnya ada beban gaji, beban listrik, beban asuransi, beban iklan, dan beban sewa. Sementara beban di luar usaha yaitu beban yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha pokoknya. Contoh, beban bunga, beban rugi dari penjualan aktiva. Yang terakhir ada prive. Nah, prive ini adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Biasanya prive ini terjadi pada perusahaan dengan bentuk perorangan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Semoga dapat membantu teman-teman lebih mudah dan suka belajar akuntansi. Sampai jumpa di next video. Bye bye.